Oke, Riz, diulangi ya untuk pertanyaan nomor 2 gitu. Kayak kadang tuh kalau misalkan aku itu tuh ada yang kayak bahas pendidikan aku sebelumnya karena kayak nggak sama dengan experience aku saat gitu loh Pak, dalam pekerjaan beda kan karena jurusan sebelumnya kan pendidikan. Nah sekarang Pendidikan aku apa di ya? Boleh bagian tahu nggak? aku tuh pendidikan kesejahteraan keluarga. Oke. Nah, terus aku kan kerjanya di bagian administrasi dan pasar. Ya kadang tuh ditanya kenapa kerja di guru, kerjanya di bagian ini gitu. Oke, gini. Aku jawab ya. Satu, setiap kegiatan pasti menghasilkan skill. Dua, setiap kegiatan pasti menghasilkan lebih dari satu skill. Ya, Oke. Tiga, setiap melakukan kegiatan pasti pasti menghabiskan waktu. Empat, setiap menghabiskan waktu pasti melakukan lebih dari satu kegiatan. Bingung nggak? Jadi intinya pada saat kita menghabiskan suatu periode waktu, kita akan melakukan banyak kegiatan. Dari banyak kegiatan itu, kita menghasilkan banyak skill. Karena saya punya banyak skill, ya terserah saya. Saat ini saya pengen pakai skill ini, saya habis itu pakai skill ini, skill ini. Yang penting saya paham dan saya mampu. Itu jawaban umumnya. Oke, aku ulang lagi ya, gitu. Ini jawaban yang lucu sih, tapi buat inget-inget aku gitu. Setiap urutannya gitu ya. Jadi setiap filsafat banget ya ini ya gitu. Jadi setiap kegiatan pasti menghasilkan skill, nomor satu itu. Nomor dua, itu ya, setiap kegiatan pasti menghasilkan skill. Kamu belajar ngejahit, bisa menjahit. Kamu baca buku, pasti ada pengetahuan buku dari beberapa lembar yang kamu baca gitu. Itu contoh yang nomor satu. Yang nomor dua, setiap kegiatan menghasilkan lebih dari satu skill. Contoh, kamu jualan online, jual kacamata itu di marketplace dan all shopmu. Maka kamu akan punya kemampuan apa? Satu, mungkin kamu akan punya kemampuan marketing. Mulai dari ngefotoin produk, upload produk, promo ini itu, masang ads. Mungkin kamu juga punya kemampuan sales. Kamu ngechat customer yang nanya-nanya, akhirnya dia closing beli. Kamu tiga, mungkin kamu punya kemampuan administrasi, mulai dari ngeproses, ngerekap, bikin laporan ini itu buat restock barangmu dan lain-lain. Mungkin kamu punya kemampuan customer service untuk handling komplain, misalkan ada yang komplain, minta refund, retur dan lain-lain gitu. Padahal itu cuma kegiatan jualan gitu, sama gitu ya. Itu contoh yang nomor dua. Jadi setiap kegiatan pasti menghasilkan lebih dari satu skill. Oke, itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, apa tadi aku bilangnya gitu. Jadi untuk melakukan suatu kegiatan, pasti akan ada durasinya gitu. Oke, ada waktu yang kamu habiskan. Jualan, atau misalkan belajar bahasa Inggris, lifetime mungkin, sampai kapanpun misalkan. Kerja ini pendek gitu. Jadi setiap kegiatan yang ada tuh ada yang durasi terbatas, ada yang durasinya panjang. Contohnya kayak gitu. Dan yang nomor empat, dalam durasi tertentu, kegiatan kamu nggak cuma kegiatan kamu nggak cuma cuma satu kegiatan. Kalau kita melihat bahwa kamu melakukan sesuatu selama 1 bulan, kayak pendek gitu sebulan. Tapi coba lihat di mana satu harinya akan ada 24 jam gitu loh. Gitu. Yang itu akhirnya akan terdiri dari banyak kegiatan yang menghasilkan banyak skill gitu. Jadi kalau kamu ada pertanyaan semacam tadi, apa yang harus sikap apa yang harus ada pada kita? Satu, bahwa saya ngelamar lintas jurusan atau nyimpang itu adalah sesuai dengan planning saya. Bukan saya sedang asal ngelamar untung-untungan ada yang manggil. Oke? Itu dulu. Yang nomor dua, jelaskan pengalaman masa lalu yang relevan dengan skill yang dibutuhkan untuk orang yang mengisi posisi itu. Memang benar, Pak, jurusan saya pendidikan. Namun di beberapa semester terakhir pada saat liburan antar semester, saya mengambil
pelatihan ini itu, di mana itu adalah pelatihan untuk menjadi seorang staf admin atau kemampuan administrasi perkantoran yang bagus. Pelatihan oleh ini. Di situ saya jadi mampu ini. Sekarang gitu, saya mampu ini. Atau misalkan jurusanmu pendidikan, karena ada orang jurusan apa, dia ikut pelatihan digital marketing gitu kan. Ada yang ikut training ini itu gitu. Ingat ya, pendidikan itu ada formal, non formal gitu. Pada saat relevansi yang ditanyakan beliau ibaratnya, Pak atau Bu, kok nyimpang sih gitu kan? Gitu. Kamu harus fast respon, itu lebih kayak ke active listening ya di situ ya. Jadi mendengarkan sekaligus mikir, jadi biar kamu bisa jawab secara spontan. Bahwa di situ kamu sampaikan, iya Pak, kalau Anda melihat dari pendidikan formal saya, mungkin nggak relevan. Tapi saya juga ada pendidikan non formal gitu. Seolah-olah kamu bilang gitu. Atau kalau Anda melihat hanya dari pendidikan formal saya yang nggak relevan. Tapi kan saya, ya, sambil menempuh pendidikan itu, saya kan ikut berorganisasi, ada kepanitiaan. Di situ saya menumbuhkan passion saya yang lain. Dan yang saya asah pada saat saya lagi nggak kuliah. Di sini, saya jadi menjadi seorang lulusan ini yang tidak hanya dibekali dengan kemampuan mengajar saja, tapi saya juga dibekali dengan kemampuan ini. Bahkan kemampuan ini pernah saya praktekkan saat saya mengajar. Kasih contoh, kasih studi kasus, biasa ya, metode STAR, kayak gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini, ya, harus disampaikan dengan apa? Kamu harus yakin dan meyakinkan. Oke? Karena apa? Kalau kamu nggak yakin dengan yang kamu sampaikan, gimana aku yakin dengan yang kamu jawab, gitu. Dengan kamu berpikir semacam itu, nanti akhirnya ya jadi, you know, masuk akal. Jadi bukan yang kayak, oh ini bener-bener nggak relevan gitu. Aku ngalami hal yang sama loh. Pada saat aku pribadi gitu ya, majorku geophysics gitu, minorku lebih fokus ke eksplorasi migas gitu, seismik eksplorasi. Yang aku lamar nggak ada hubungannya sama oil and gas semua, sama jurusanku nggak ada karena waktu itu. Itu pertanyaan ini bener-bener aku bertubi-tubi gitu ngalamin itu. Dan aku sampaikan bahwa pada saat itu inti bahasanya adalah semacam itu. Bahwa dengan melakukan sesuatu, saya juga melatih saya dengan kemampuan-kemampuan ini. Bukankah Anda akan beruntung kalau bisa merekrut saya yang bisa ini, tapi dibekali dengan keterampilan ini juga, kayak gitu. Nah, ini coba silahkan gunakan gaya bahasamu gitu untuk menghadapi interview tersebut. Nanti bisa sih detail kita coba-coba deh, oke? Yang penting 4 urutan tadi tuh kamu harus pahami tadi. Oke ya. Apalagi nih, menarik nih soal interview. Ini kalau aku nggak ditanya kadang aku suka lupa gitu. Karena interview itu sebenarnya luas banget gitu. Aku bukan tipe yang mau ngasih template jawaban, no. Karena luas banget interview. Beda kepala, beda isi kepala, bener nggak? Gitu. Iya, betul. Jadi kalau menghafal nanti nggak bisa. Kemarin sih sempat interview juga kan. Tapi tuh emang interviewnya agak jauh sih Pak di Tangerang. Terus tuh mereka tuh kayak langsung ngomong gitu, to the point. Padahal saya belum interview kan. Iya, kita tuh nyarinya yang domisili dari sini gitu. Maksudnya kan aku di Tangerang kan. Karena aku dari Jakarta, terus kayak ditanya, terus nanti gimana kalau misalkan keterima gitu. Padahal sebenarnya kan gak masalah ya. Karena kan aku bisa ngekos juga di sana gitu. Tapi kayak mereka tuh kayak mikir-mikir gitu. Ya, kita tuh mengutamain yang di Tangerang gitu. Padahal di ininya, di pas aku ngelamar itu gak ada kayak not domisili Tangerang gitu, gak ada. Gak dispesifikin gitu loh Pak. Jadi kayak gimana ya, aku tuh langsung kayak kok gini sih gitu. Ya, ini bener, ini mau aku tanyain juga sih. Aku pengen lihat pendapat teman-teman HR ya gitu. Nanti aku juga mau bikin ini. Nanti kalau aku udah ada jawaban yang dari mereka aku kasih tahu gimana ya. Tapi ini bener-bener berdasarkan pengalamanku kemarin, sharing terakhir sampai sekarang gitu. Aku juga ini tuh termasuk yang mau aku update ya. Tapi aku perlu sampaikan bahwa pada saat kamu datang gara-gara loker dan lokernya tidak menyebutkan diutamakan, berarti yang salah bukan kamu, mereka yang nggak profesional, siapapun ini perusahaannya. Aku sampaikan itu karena ini tidak hanya terjadi di kamu, beberapa teman juga ngalami itu. Saya sudah duduk, belum diberikan kesempatan untuk ngomong, tiba-tiba sudah dijawab dengan kalimat, oh ternyata kamu ini ya punya backgroundnya pendidikannya ini ya. Ya saya memang nyari yang punya pengalaman ini, tapi yang background pendidikannya ini gitu. Oh
Anda gini ya, saya nyari yang domisili yang diutamakan sini, padahal di lokernya nggak ada. Ibaratnya tuh kayak Anda tuh sebenarnya kemarin kita ngirimin CV, itu dibaca nggak gitu. Ini bener-bener mau aku angkat isunya, bener-bener aku pengen diskusikan sama teman-teman rekruter, biar nanti ke depan itu, satu, kita lebih hati-hati pada saat ini kan. Itu kan sebenarnya gini ya, rekrutmen itu kan coba memenuhi kebutuhan yang mungkin dibutuhkan oleh user gitu. User minta, oh kita kurang orang kayak gini, kualifikasinya kayak gimana kayak gini. Kalau tim rekrutmen itu kayak bikin desain posternya dan lain, pokoknya udah jadi kan, user ngelihat lagi udah sesuai belum, oh ya baru rilis kan gitu ya, setauku gitu ya, yang perusahaan gede yang aku pernah ada di dalamnya gitu ya, kayak gitu. Jadi dikonfirmasi ke user, oke kualifikasinya ini baru gitu. Dicari kayak gitu. Kalau ini kan ibaratnya kayak kamu bikin sendiri, lupa sendiri, yang kena akibatnya aku. Ini bener-bener nggak cuma satu dua, banyak, serius gitu. Jadi jadi kita gini aja ya, kita persimpel cara mikir dan cara geraknya gitu ya, Iris ya. Bahwa saat kamu menghadiri loker, di mana di lokernya informasinya itu masih relevan dengan yang kamu lakukan, respon mereka semacam itu jangan direspon dengan emosi. Ingat ya, emosi itu kayak heran, sedih, marah atau gimana, pokoknya netral aja, sampaikan saja gitu. Oh baik Pak, mohon informasinya, karena di poster lowongan pekerjaan yang ada, yang ditulis itu adalah diutamakan domisili sini. Pada saat kita menggunakan kata diutamakan, ya artinya yang lain juga masih ada kesempatan, kecuali Pak menggunakan kalimat domisili sini, tidak ada kata diutamakan di depannya, itu beda. Diutamakan Tangerang gitu, sama dicari orang warga Tangerang, itu beda. Tangerang dan sekitarnya aja bisa beda artinya, semacam itu ya. Nah ini adalah hal-hal yang kamu boleh sampaikan semacam itu gitu. Nah pada saat kamu sudah menyampaikan hal semacam itu, kamu boleh lanjut dengan apa? Promosi diri. Ingat ya, interview itu momen promosi diri secara lisan. Jadi pada saat kamu melihat ketidaksesuaian informasi ya, yang harus kamu lakukan adalah diluruskan dulu, ditaruh di tempatnya, biar beliaunya mikir ini bukan murni salahmu. Setelah itu kamu sampaikan bahwa saya juga punya solusi. Anda mengkhawatirkan domisili, saya nggak masalah sama domisili dan transportasi. Karena ada yang namanya ngekos dan public transport, misalkan kayak gitu. Nah, kamu sampaikan itu, tapi ingat, dikoreksi dulu. Di sini, kamu harus selalu menyampaikan yang sifatnya itu kronologis. Oke ya, aku sering bilang sama di sesi detail biasanya ya, aku nyampainya bahwa silahkan sampaikan sesuatu secara kronologis, Pak atau Bu, yang tertulis di poster itu semacam ini, sehingga saya melakukan ini. Dulu waktu itu gini, sekarang gini. Itu dibiasakan ya, kamu menyampaikan itu, termasuk nanti kalau konfirmasi lanjut ke tahap selanjutnya atau enggak, kayak nanti 2 minggu lagi silahkan ditunggu ya, tapi 2 minggu nggak ada kabar, kamu follow up nggak apa-apa, tapi sampaikan kronologis juga, pada tanggal sekian mengikuti ini sama. Jadi luruskan dulu bahasa itu, dah biar mereka mikir, habis itu kamu sampaikan gitu. Kelebihan, ingat, selalu tonjolkan kelebihan kamu yang hubungannya dengan apa ya, kesesuaian kemampuan kamu dan posisi yang ada. Oke ya, karena itu kalau mau ngebaper itu banyak banget tulis contohnya, bener, serius kayak gitu. Kamu orang nomor sekian ya, kayak ada yang malah belum ngobrol, baru mau duduk itu cerita dari suatu daerah di Bekasi, baru mau duduk langsung bilang, maaf Mbak, punya pengalaman ini ya, iya, tapi backgroundnya ke ini, oh kita nyari yang pendidikannya ini, belum duduk, pulang, serius. Aku lupa lagi orangnya, ngechat WA aku gitu, masuk ke salah satu grup komunitas kayak gitu, tuh sharing kayak gitu, Kak aku belum duduk loh Kak. Beliaunya tuh buka-buka CV kayak, ini kan udah lamar dari jauh-jauh hari, lu sendiri yang buka loker, lu sendiri yang ngundang, ini gue belum duduk nih, seolah-olah kayak gitu. Wajar dong ada kekecewaan semacam itu, wajar, serius. Tapi kita boleh kok memberikan respon yang tetap profesional. Kita datang secara profesional, kita awali obrolan profesional, maka kita akhiri dengan profesional aja. Cukup tahu aja, next time kalau aku ada di posisi yang sama, di perusahaan yang bagus, itu nggak bakalan terjadi. Gitu. Itu kamu kayak gitu aja. Oke? Oke. Ada lagi ya menarik ya pertanyaannya ya. Aku udah lama nggak dapat pertanyaan itu. Gitu. Menarik. Kalau itu ini
eh, emang suka biasa ya, maksudnya kayak di awalnya tuh diundangnya cuma interview kan. Terus kemarin tuh terakhir aku interview lagi, itu tuh langsung tiba-tiba kayak Excel. Kan aku agak agak kaget juga ya. Kan biasanya kalau misalkan itu diinformasiin kan pas di WhatsApp atau enggak di telepon gitu. Kalian ya abis interview tes Excel gitu. Tapi ini kemarin enggak. Jadi dia cuma ngomong interview doang. Tapi pas aku pasangan selesai interview dia langsung ngomong kita langsung tes ya. Aku kira tes psikotes kan. Ternyata enggak. Tapi langsung Excel gitu. Oke, aku Kayak respon dulu ya. iya jadi Jadi gini, ini menarik lagi ya. Inilah alasan kenapa teman-teman di komunitas khususnya atau di luar sana pada umumnya, belum aku bikin kontennya di YouTube ya, bahwa aku beberapa kali bilang kalau kamu belajar atau dalam tanda kutip persiapan rekrutmen, belajarlah sampai akhir. Jangan aku baru mau nyari kerja, di depan mata ada apa? Oh, ngelamar kerja. Ya udah, aku coba belajar CV, belajar LinkedIn secukupnya, lamar. Nanti ada undangan psikotes. Kapan? 2 hari lagi psikotes. Sekarang baru nyari contoh soal psikotes lah. Minta tips sana sini. Lolos. Ya kan? Abis lolos diundang lagi. Nanti ada interview HR 2 hari lagi. Sekarang baru browsing. Gimana ya tips dan trik, Kak? Minta tipsnya dong gitu. Nggak kayak gitu. Saat kamu memutuskan melamar kerja, maka yang kamu pelajari sampai ujung. Kenapa? Mayoritas tahapan di tes rekrutmen bisa kamu persiapkan di awal. Katakanlah proses rekrutmen itu 100%, 70-80% itu bisa kamu siapkan di awal. Contoh apa? Nomor 1, cari info locker. Cari info locker tuh kamu nggak butuh harus lulus kuliah dulu. Lihat-lihat locker dulu aja bisa, ya kan? Atau kamu belum mulai apply itu. Yang kedua apa? Administrasi. Dari kualifikasi aja kamu bisa tahu dibutuhkan secara administrasi ngirimin apa. Oh, ini kok tuliskan kirimkan CV ya? Kok ada tulisan kirimkan CV dan dokumen lengkap? Ini apa dokumen lengkap? Ada kirimkan CV dan lain-lain. Ini apa? Terus silahkan kiriman lamaran lengkap. Lamaran lengkap itu apa? Ngirim surat lamaran doang. Nah, itu loh. Hal-hal semacam ini kan kita bisa kritis gitu kan. Kita bisa gali dulu, kita siapkan CV yang benar dan lain-lain. Interview, apa kita harus ada undangan interview dulu buat nyiapin interview? Kan enggak, kita bisa pelajari dulu apa satu pertanyaan yang biasa muncul di luar sana. Udah banyak orang yang pernah ngalami interview dan berbagi dengan caranya masing-masing, nulis di blog, di website, bikin konten YouTube, konten di sana sini gitu. At least pertanyaan yang biasa muncul kita udah nguasai gitu kan. Nanti kalau urusan teknis, ya kembali lagi ke dirimu. Teknis itu kan hubungannya sama posisi. Kalau relate dengan backgroundmu, kan intinya kamu inget ulang aja ya mata kuliah yang kamu ambil selama kamu di jurusan itu gitu ya. Itu interview HR user. Terus medical check up, bisa kamu siapkan dari awal nggak? Ya bisa gitu ya. Gitu. Caranya gimana? Ya bangun tidur, jogging lah, renang lah, gitu, olahraga gitu. Bukan kamu maksudnya siapkan dari awal, udah sekarang ke laboratorium klinik, ya nggak apa-apa sih kalau kamu mau ngecek gitu. Tapi maksudku ubah pola hidup gitu, bangun tidur ini makan sehat, minum sehat, tidur teratur dan lain-lain kayak gitu kan. Gitu. Tanda tangan kontrak, apa harus mau tanda tangan kontrak dulu baru kamu? Kan kamu bisa browsing, baca-baca tenaga kerja kayak gimana, PP-nya yang kayak gimana, kemudian yang kemarin cipta kerja gimana, cari informasi asal usul UMP UMK gimana. Oh, dulu tuh namanya UMR tingkat 1 jadi UMP, UMR tingkat 2 jadi UMK, bedanya ini. Oh, di kotaku di sini. Oh, ada loker yang kayak itu bisa dari sejak awal gitu. Oke. Jadi itu yang harus dilakukan biar apa? Itu mengantisipasi hal yang kamu hadapi ya. Itu mending itu udah diinfo dulu. Gimana kalau misalkan kamu ngelamar kerja, tiba-tiba ditelepon dan di screening saat itu juga. Kamu malah sama sekali nggak tahu, mungkin kamu lagi mandi kayak, kamu lagi nonton drakor kayak, selamat pagi atau selamat sore dengan Ibu Iris. Iya Bu, kami dari PT ini yang kemarin Ibu melamar melalui ini, betul ya Bu? Iya Bu, mohon minta waktunya 10-15 menit ke depan untuk kami lakukan screening interview. Apakah Ibu bersedia? Kalau kamu bilang nggak bersedia, hilang kamu. Ya nggak? Gitu. ya. Ini kan lebih nggak bisa diprediksi gitu. Nah, hal-hal semacam inilah yang harus kamu siapkan gitu. Ya. Jadi, apa yang harus dilakukan? Ya tadi,
Setiap role pasti ada responsibility. Responsibility pasti akan dieksekusi dengan apa? Hard skill, technical skill. Oke. Responsibility itu akan mengandung hard skill. Hard skillnya apa? Satu, industry knowledge. Pengetahuan bidang kamu terhadap itu, terhadap role itu. Oke. Yang kedua, tools. Tools yang digunakan saat kamu ada di role itu. Toolsnya berupa apa? Ada hardware, ada softwarenya. Silahkan pelajari gitu. Nama-nama hardware-nya, nama-nama alatnya, dan software-nya, atau aktivitas apa yang harus kamu lakukan dengan hardware atau software itu. Dan namanya kerja, itu namanya berorganisasi dengan cara dibayar. Berarti ada interaksi antar manusia. Jadi pada saat ada di role tertentu, hard skill atau technical skill yang dibutuhkan tidak hanya industry knowledge, tools yang berupa hardware atau software, tapi yang ketiga adalah bahasa. Gitu. 3 hal ini hardware-hardware yang harus kamu kuasai. Menguasai 3 hardware ini dilakukan dengan benar secara teratur, maka kamu akan ada keteraturan dalam penguasaan hard skill. Keteraturan melakukan hard skill dengan benar akan menghasilkan soft skill. Gitu. Urutan-urutannya tuh kayak gitu. Oke. Dan itu yang aku lakukan. Gitu, sama gitu. Dulu aku juga nggak tahu, aku orang fisika, aku nggak belajar beginian, tapi aku mikir gitu, gimana caranya ya. Oke, aku punya teman KKN orang psikologi misalkan, oke aku samperin. Oh, aku punya teman orang, tanya, cari literasinya. Ingat ya, yang aku omongin tidak harus langsung ditelan mentah-mentah. Kadang ada hal-hal yang disampaikan itu kebenaran, tapi di kondisi tertentu. Kamu harus tahu kebenaran umumnya gimana, ya gitu. Misalkan kebenaran umum tuh air dibutuhkan oleh manusia gitu. Air dingin diminum saat kamu kepanasan, air panas diminum saat kedinginan, air hangat untuk mandi gitu. Air apa? Air minum ya untuk minum gitu. Ya gitu-gitu. Jadi ada kebenaran-kebenaran yang sifatnya semacam itu. Jadi ada hal-hal yang jangan sampai kamu ilmu parsial kamu generalkan, itu nggak bisa gitu. Gitu. Contoh paling simpel ya, CV harus 1 halaman. No. Ngirim lamaran hanya boleh di jam kerja. No. Itu konteksnya apa? Itu strategi. Buat apa ngirim lamaran via email? Kamu pakai kayak gitu buat ngelamar di Jobstreet, di LinkedIn, ya rugi banget kamu gitu. Iya. Gitu. Karena itu kan parsial ya gitu. Nah, coba cari-cari sumber intinya. Paling gampang tuh cari literasi buku lah atau paper gitu. Nanti setelah itu kamu uji dengan cara apa? Dipraktekin sendiri sambil tanya sama orang yang lebih tahu gitu. Misalkan teman-teman psikologi dan lain-lain kayak gitu. Gimana, temenmu mau join? Boleh, kalau temenmu mau join ada pertanyaan sebelahan aja boleh gitu. Oh enggak ya gitu. Gitu. Oke, kalau satu kamera boleh, kalau beda zoom nggak boleh gitu. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan yang ingin didiskusikan yang sifatnya general atau umum sesuai yang pengalamanmu sejauh ini? Menarik ya? Ini berarti pengalaman kamu menarik loh gitu. Pertanyaannya sangat luas ya. Ya. Sesi general yang pertanyaan itu jarang ditanyakan selama beberapa waktu kayak gitu. Ada lagi nggak yang kamu hadapi atau apa? Kalau itu sih udah sih Pak. Paling kalau misalkan yang lebih sering juga karena udah bekerja, kadang nanyanya gaji sebelumnya berapa gitu. Paling itu sih. Oke. Ya, kalau ditanyain gaji balik lagi ya, sebenarnya gaji kan memang privacy, tapi sekarang Ya. tapi lebih gini sih. Gini ya, Indonesia tuh nggak ada, maaf nih bukannya ngejek ya, cuman tadi ya gitu. Hal-hal yang sifatnya itu diskriminatif lah, privacy, itu batas-batasnya tuh menurutku masih ada beberapa case yang kurang tegas gitu. Ya kan, informasi-informasi diskriminatif masih muncul di loker atau di CV gitu. Termasuk ya pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau memang dianggap itu ini kan ngebocorin data sendiri kan gitu. Tapi akhir-akhir Ya. ini itu jadi dianggap wajar dengan alasan ya kita ingin tahu kamu di perusahaan sebelumnya dihargai berapa gitu. Itu beberapa hal tuh. Ya. Kalau hasil didiskusikan pasti akan jawabnya gitu. Kenapa gaji kok ditanya? Ya kita ingin tahu value kamu berapa. Padahal itu kalau kamu mau jawab sendiri juga bisa. Loh, yang saya butuhkan itu seberapa Anda menilai saya tanpa perlu mempertimbangkan perusahaan lain. Karena kan mungkin beda industri gitu. Ya. Gitu. Kan ini perusahaan besar, ini kan big company. Masa kamu standarnya yang startup gitu misalkan.
misalkan ya kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Ini balik lagi ke kerelaan kamu sendiri, toh juga nggak dipamer-pamerin ke orang lain gitu. Kamu sampaikan, Ya. satu harus jujur, karena nanti mungkin akan di cross check gitu. Yang kedua nanti akan dihubungkan dengan beban kerja yang ada gitu. Gitu. Dan yang ketiga jelas kemampuan belinya mereka. Kalau kamu terlalu mahal ya gitu. Kalau misalkan masih bisa ya mirip-mirip masih mampu dan lain-lain, paling akan ada nego gaji di situ. Tapi kalau kamu Ya. bener-bener udah sangat mahal ya kita sadar diri gitu. Oke, gitu sih cara umumnya gitu. Ada lagi nggak? Mungkin soal LinkedIn gitu. Kamu belum menyebut apapun Ya, soal LinkedInmu. Apa yang ingin kamu tanyakan soal LinkedIn? Aku udah intip barusan. kalau LinkedIn emang aku jarang banget update sih Pak. Terus paling suka ngelamar-ngelamar aja dari HR yang apa sih ngasih loker gitu. Aku suka email. Cuma kayak kalau dari email sih bener-bener jarang sih. Aku kemarin-kemarin tuh ngelamar. Ada sih yang di LinkedIn baru kemarin. Cuman ini aja sih beberapa kali. Lebih seringnya malah di job street sih Pak. Wah, menarik nih. Ini aku, Kalau ini kita lagi gak di endorse Job Street ya. Nanti kalau ada oke. teman-teman Job Street nonton ini gitu, ini bukti ya. Aku sama kayak kamu. Aku termasuk orang yang dulu banyak panggilan, banyak respon dari Job Street gitu. Jadi sekarang malah yang banyak tren tuh kayak aku nggak pakai Job Street Kak, jarang ada panggilan. Itu pasti ada yang salah dengan profilmu atau tadi ya belum disesuaikan aja dengan loker-loker yang ada sih gitu. Terus habis itu Tapi gimana, kalau Riz? tapi kalau sebelumnya malah kan sebelumnya aku gak pakai bahasa Inggris ya job street di sikunya di job street itu tuh emang bener-bener gak ada sama sekali. Nah Oke. kan aku ubah tuh ke Inggris kan. Nah itu baru ada banyak sih yang kayak cuma di review gitu banyak. Tapi ada juga yang sampai interview juga. Cuman emang belum rezeki sih Pak. Oke. Menarik ya itu bahwa itu memang real bahwa satu yang aku tahu nih riset ini akhir di ujung 2022 ya bahwa Jobstreet itu adalah job portal dengan klien perusahaan terbanyak sejauh ini gitu. Seingatku datanya kemarin itu 300 ribuan plus lah gitu perusahaan. Katakanlah 1% atau setengah persen sesuai dengan kualifikasi kita kan udah banyak tuh beberapa ratus kan gitu. Nah dari itu ya benar bahwa kita harus kirim lamaran dengan cara termudah, tercepat, terefektif. Tapi kamu harus ingat, Riz, ngirim lamaran itu ya, kamu tuh harus satu rutin tiap hari ya, non-stop, weekend, weekdays gitu, day and night gitu. Terus yang kedua adalah multi channel. Jangan kamu kirim lamaran lewat Jobstreet terus. Jangan kirim lamaran lewat email terus. Nah, kalau tadi kamu menyampaikan bahwa aku jarang pakai LinkedIn dan lain-lain, takutnya kamu sama kayak teman-teman yang lain, yaitu menggunakan LinkedIn, which is sosial media, sebagai job portal selayaknya Jobstreet. Pakai Jobstreet, kamu tuh bisa nyari loker, jadi bikin profil lengkap, nyari loker, kirim lamaran, tinggal tunggu responnya gimana, gitu kan. Kamu nggak perlu ngobrol sama rekruternya. Kamu nggak perlu lihat mukanya rekruternya, mukanya bosnya atau karyawan yang kerja di sana. Tapi LinkedIn isinya tuh nggak cuma loker. Rekruter aja ngumpul di LinkedIn. User aja ngumpul di LinkedIn. Grup-grup komunitas banyak. Manusianya bisa kamu berinteraksi. Bisa connect, bisa follow, bisa komen postingan dia. Nah, kamu ya akan lebih bagus sadar bahwa LinkedIn itu sosial media. Gitu. Sosial media artinya kamu harus gunakan dua hal ini secara balance gitu. Fungsi medianya apa? Oh, tadi aku di awal aku bilang ya, kita persimpel cara mikir dan cara kerjanya gitu. Dari sisi media itu media apa? Media nemuin loker dan media ngirim lamaran. Oke? Nah, dari sisi sosialnya apa? Ya tadi, connect ke orang baru belum? Udah connect rutin belum? Udah follow orang baru belum? Jangan-jangan nggak tahu bedanya connect sama follow. Kemudian udah rutin bikin postingan belum? Jangan-jangan kita sibuk jadi penonton, komen sana sini, nge-like sana sini postingan orang, tapi kita sendiri nggak pernah bikin postingan original. Gimana kamu kelihatan beda dibandingkan orang sebidang kamu di luar sana? Kalau kamu bikin postingan nggak pernah
kita cuma ngandalin nama besar kampus kemarin, kerjaan kemarin, itu nggak cukup. Karena segala secara umum by nature gitu, segala sesuatu akan membiasa seiring berjalannya waktu. Aku misalkan lulusan kampus bagus, aku barusan wisuda, misalkan sekarang aku wisuda September, sekarang Oktober, aku masih keren. Wih, lulusan kampus keren nih gitu. Barusan wisuda gitu. Statusku belum dapat kerja, belum ada pengalaman, aku masih oke. Tapi kalau aku lulus kampus ini September, terus sekarang udah September tahun berikutnya, dan aku nggak ngelakuin apa-apa, ya kan jadi kayak nama besar itu udah nggak kepegang gitu loh, Riz. Gitu. Sehingga branding harus tetap jalan. Itulah kenapa orang yang memiliki pengalaman pendidikan luar biasa, pengalaman kerja luar biasa gitu, anggap pengalamannya kemarin itu selain nambah ilmu, itu adalah modal branding kamu. Karena kita ketempelan nama besar perusahaan yang lalu, ketempelan nama sekolah kita yang lalu, ya kan? Kita udah dimodali itu untuk branding. Nih loh, saya dari perusahaan ini loh, saya berasal dari sekolah ini loh, saya habis ngikuti pelatihan dari ini. Tinggal branding kita lanjut dengan apa? Tadi, bangun interaksi dengan orang-orang di LinkedIn, bikin postingan original kamu. Kamu pengen dikenal sebagai ahli apa? Ahli A, ya udah posting soal A. Nggak harus tiap hari kok, seminggu minimal 3 kali. Gitu. Mau selang-seling boleh, kayak gitu. Nggak harus semua hal yang sifatnya serius. Yang kadang nggak serius nggak apa-apa. Tapi tetap, kamu harus baca community guidelines yang ada di LinkedIn. Dan itulah memperlakukan sosial media yang benar. Unsur sosialnya dilakukan, medianya dilakukan. Kenapa harus ngelakuin itu? Karena kita nggak tahu, Riz. Ada orang yang dapat kerja gara-gara ngelamar. Oke? Ada orang yang dapat kerja gara-gara ditawarin kerja. Seolah-olah dua hal ini tuh hal yang beda gitu. Melamar artinya cara aktif, ditawari kamu pasif. Nggak ngapa-ngapain, tapi ditawari. Tapi coba kita pikir, dua hal ini ada kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama memberitahu perusahaan ada orang sehebat kita. Oke? Karena kita nggak tahu kita akan dapat next job itu dengan cara melamar atau ditawari. Kok bisa sih sama-sama? Ya, melamar ini kan memberitahu secara aktif. Tapi kita nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba ditawari, Kak. Kamu branding di dunia digital. Gitu. Akhirnya perusahaan tahu gimana cara nge-reach kamu secara online. Gitu. Nah, bukankah akan meningkatkan kemungkinan kalau kamu akhirnya dalam tanda kutip aktif di platform tertentu lebih dari untuk fungsi entertainment gitu. Branding tadi, karena aku nggak tahu dapat kerja dengan cara ngelamar atau ditawari, karena dua-duanya mungkin, karena ada yang pernah, dan aku juga ada akses, aku tahu apa itu LinkedIn, aku tahu apa itu ngelamar kerja lewat sini. Yang harus dilakukan apa? Ya aku lakuin dua-duanya gitu. Yang lamar ada yang nyangkut, yang nawarin juga ada yang nyangkut. Tinggal nanti aku pilih. Mendingan aku repot milih mana yang pengen aku lanjut ke tahap selanjutnya daripada aku bingung kok nggak ada yang manggil gitu. Oke, ini tetap ya optimasi atau keseimbangan antara sosial dan medianya gitu. Nanti di sesi detail kita bahas tuh soal LinkedIn kamu atau CV kamu. Oke, ada lagi nggak yang sifatnya general yang kamu pengen tanyain? Ya, paling itu aja. Itu aja ya. Oke, kalau sesi generalnya udah nggak ada pertanyaan, kita masuk ke sesi detailnya ya, Aris ya.